88, Saud 88, obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Tentara dan polisi yang ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Ajar lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, User Channel. Barusan itu kumpulan ceramahnya berisik ya. Dulu mungkin ya. Saya itu mengutip dari channelnya Kadi atau apa itu? Tadi lupa aku. Nah, ini saya akan menayangkan lagi ya. Ini video lama tentang statement Habib Rizik ya dulu nih, dan dikomentari oleh siapa nih, seorang YouTuber. Siapa ini, Cokro TV lah. Kita nonton bersama-sama ya, tanggapi dengan bijak ya, komen dengan baik ya. Ya ini buat wawasan lah buat kita, pembelajaran buat kita gitu loh. Lantas enggak kan seperti itu ya. Sikapi ya dengan baik. Berulang-ulang kali saya mengatakan ini, sikapi dengan baik, tanggapi dengan bijak ya, komentar dengan baik juga, gitu loh. Oke, kita tonton bersama-sama. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal saudara, nah tolong kalau ada laporan penista agama, proses dong, betul. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Kalau memang pemerintahan Jokowi serius punya komitmen memberantas radikalisme dan terorisme, sekaranglah saatnya untuk membuktikan. Rizik Syihab baru-baru ini menebar ancaman sadis atas nama Islam, seperti terlihat dalam video yang kita saksikan barusan. Bayangkan, dia mengancam kalau orang-orang yang dia sebut sebagai penghina Islam, penghina Nabi, penghina ulama, tidak diproses, dia akan menjadikan Indonesia seperti Perancis yang memenggal kepala guru sekolah yang dianggap menghina Rasul. Ini bukan pertama kali Rizik menebar ancaman penggal kepala. Sebelum dia kabur ke Arab Saudi, dia pernah juga menyatakan mendukung ISIS.
Baginya ISIS adalah saudaranya FPI. Rizik bilang, kalau pemerintah zolim, maka ISIS perlu ada di Indonesia. Kalau tentara dan polisi zolim, maka tentara dan polisi bisa disembelih, katanya. Ini jelas hasutan yang bengis, yang harus segera ditindak tegas. Saya setuju dengan Profesor Jimli Asidiki yang meminta agar aparat penegak hukum untuk bergerak menindak Rizik karena kasus ini. Ketua ICMI tersebut menyatakan dalam tweetnya, ini contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian dan permusuhan, yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan, provokasinya bisa meluas dan melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi mengatasnamakan dakwah yang mestinya dengan hikmah dan mau'izah hasanah atau wejangan yang baik. Benar kata Prof. Jimli Asidiki, seruan Rizik untuk memenggal kepala sangat berbahaya kalau dibiarkan. Kenapa? Rizik nyata-nyata mengeluarkan semacam license to kill atas nama agama. Pengikutnya yang fanatik merasa punya lisensi untuk memenggal kepala orang yang mereka anggap menghina Islam. Dan mereka berbuat begitu seakan-akan sudah menjalankan ajaran Islam. Tentu saja menurut pemahaman mereka. Dengan begitu akan muncul algojo-algojo yang menjadi pengawal fatwa penggal kepala dari Rizik tersebut. Ngeri, saudara-saudara. Yang kemudian muncul adalah kesan bahwa Islam membenarkan dan mensahkan kekejian dengan dalih menghukum menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama. Tentu saja menurut versi mereka. Ini jelas merupakan paham Islam ekstrim yang kaku dan picik, yang juga menjadi basis tindakan kaum radikal dan kaum teroris atas nama Islam. Nah, kalau pandangan semacam ini dibiarkan menyebar luas di ruang-ruang publik, di pengajian, di medsos, dan lain-lain, lama-lama Islam ekstrim semacam ini berkembang menjadi paham yang mainstream, dianggap normal, dinormalkan, dianggap wajar. Sedangkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat, menjadi tersingkir, terbenam. Nah, normalisasi radikalisme dan terorisme ini sangat berbahaya. Disinilah kenapa langkah pemerintah untuk menindak penghasut kekerasan atas nama agama menjadi sangat penting. Selama ini kesannya pemerintah berpikir 1000 kali kalau menindak orang seperti Rizik. Pemerintah kelihatannya masih beranggapan kalau Rizik CS dikerasin, khawatirnya mereka semakin membesar. Pemerintah khawatir bahwa sikap yang dilakukan Rizik CS adalah provokasi yang disengaja, undangan agar pemerintah bersikap keras ke mereka. Kalau sudah begitu, mereka jadi punya alasan untuk membuat perlawanan yang lebih masif terhadap pemerintah. Kalau perlu mereka berharap ada martir, sehingga dengan begitu mereka bisa melancarkan upaya melawan pemerintah. Tapi di sisi lain, kalau tidak dikerasi seperti yang sekarang ini terjadi nih, kesannya pemerintah tanpa wibawa, nggak punya marwah gitu, lembek dan takut terhadap Rizik dan kelompoknya. Akibatnya banyak warga masyarakat termasuk pendukung Jokowi sendiri nih yang justru gregetan, khawatir dan takut dengan sikap pemerintah yang letoy semacam ini. Rizik selama ini ngelunjak karena ia bisa semena-mena tanpa diapa-apain. Ia menganggap diri sebagai sosok yang untouchable, di atas hukum, bahkan di atas negara. Nah, sudah saatnya pemerintah nggak perlu berlarut-larut dalam sikap gamang semacam ini. Memang perkara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas umat Islam. Umat Islam Indonesia sering menyebut diri sebagai umat yang moderat, wasatiyah. Nah, sudah saatnya
Hal itu bukan hanya dalam wacana, tapi harus dibuktikan. Umat Islam jangan hanya bilang bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tapi buktikan dong dengan bersama-sama mengutuk wajah Islam yang brutal dan penuh kekerasan. Islam wasatiyah jangan hanya sebatas retorika dan wacana, tapi harus ditunjukkan dalam aksi nyata. Tolak dan kecam upaya sekelompok muslim yang mengatasnamakan Islam tapi menghalalkan kekejian. Langkah konkretnya misalnya dengan kampanye publik untuk mengatakan tidak terhadap wajah Islam yang brutal yang dibawa oleh Rizik dan kawan-kawannya yang mengatasnamakan umat Islam. Ini seperti yang ditweetkan oleh Mbak Alisa Wahid kemarin ya. Kata Mbak Alisa, kalau ada ceramah yang mengatakan jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya dipenggal di jalan, itu tidak atas nama saya. Saya Muslim dan menolak diatasnamakan untuk tindak kekejian seperti itu. Saya bayangkan ya, kalau mayoritas umat Islam Indonesia yang memang moderat ini rame-rame menolak hasutan ala Rizik tadi, wah itu keren banget. Intinya, kalau ada elemen Muslim yang menebar teror atas nama Islam, jangan diam seribu bahasa, jangan mungkir, jangan denial, tapi tolak, kecam, kutuk. Mengecam hasutan Rizik bukanlah sikap anti-Islam, bukan pula anti-habaib, bukan anti-habib, tapi anti terhadap sosok yang menebar kebencian dan kekerasan atas nama Islam. Mengecam Rizik saat ini adalah upaya untuk menjaga Islam yang rahmatan lil alamin dari mereka yang mengaku menjadi pembelanya, tapi ternyata menampilkan wajah Islam yang brutal dan beringas. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Oke ya, barusan dari Bang Ahmad Sahal ini saya mengutip dari videonya Bang Ahmad Sahal terkait perjalanannya Rizik Syihab yang dikritisi habis oleh Ahmad Sahal ini terkait statement-statementnya yang mengundang, diduga ini mengundang perpecahan lah gitu. Oke ya, tanggapi bijak ya. Selalu saya berbicara ya tanggapi dengan bijak. Pesan saya jangan sampai terprovokasi dan jangan sampai 300 juta per bulan 300 juta per bulan. Jangan sampai kita terprovokasi dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik demi kepentingan pribadi. Ya. Sampai Republik jadi domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Pancasila harga mati.